Kita lihat apa sih yang unggul, yang menarik di bidang passion kita itu. Kita cari referensi yang banyak. Kemudian setelah kita cukup referensinya, rumuskan. Action. Kita jangan hanya baca, jangan hanya mimpi besar, kita hanya punya cita-cita, tapi action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa saya itu sering mengeluh, Pak, saya itu takut memulainya, bingung memulai dari mana, tidak ada keberanian. Nah, di bagian yang kedua ini, saya akan bahas mengapa bingung, mengapa takut. Sahabat muda, bingung itu karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Takut itu karena kita tidak tahu bahwa kita lebih baik. Takut itu karena kita tidak lebih baik dari orang lain. Coba kita lebih kuat dari Mike Tyson, kita berani. Coba kalau kita itu tidak lebih baik dari Mike Tyson, ya takut. Sama juga dalam bisnis. Kalau pengen berani harus lebih baik dari yang lain. Kalau pengen tidak bingung harus tahu apa yang harus dilakukan. Nah, bagaimana kita agar tidak bingung dan bagaimana agar kita berani? Sahabat muda, agar kita tidak bingung, memang kita harus tahu apa yang harus dilakukan. Setiap manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Bahkan makhluk Tuhan yang lain pun punya kelebihan dan kelemahan. Coba kita lihat bagaimana macan, bagaimana ikan. Macan, raja hutan. Apakah ikan kalah dengan macan? Oh, kalau suruh lomba renang, ikan bisa menang. Begitu juga manusia. Dia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Pernah suatu ketika sahabat saya miskin, bahkan dia itu cacat fisik. Saya minta maaf kepada dia. Sebenarnya setiap manusia itu punya kelebihan dan kelemahan. Kamu kalau mengemis, kamu duitnya banyak. Dan mereka memang kaya gara-gara mengemis. Jadi setiap orang itu punya kelebihan dan punya kelemahan. Setiap kondisi ada peluang. Oleh karena itu kita harus identifikasi diri kita. Kita itu keunggulannya apa? Keunggulannya berenang, apa manjat pohon seperti monyet? Keunggulan kita itu apa dibanding orang lain? Itu yang harus kita jadikan bisnis kita. Karena kalau diadu bakal menang. Sahabat muda, mohon maaf, orang yang putul tangannya kalau mengemis lebih banyak hasilnya daripada orang yang sehat. Mohon maaf, ini hanya sekedar contoh. Artinya setiap orang itu punya peluang masing-masing. Yang pintar berenang seperti ikan, dia kalau lomba berenang menangan. Oleh karena itu langkah yang pertama kita harus identifikasi kelebihan kita itu apa. Itulah yang harus kita pupuk, itulah yang harus kita bina. Kalau perlu kita cari referensi sebanyak-banyaknya. Masa mahasiswa nggak bisa cari referensi? Mahasiswa itu referensinya dari Indonesia, dari dunia, itu dari tangannya, dari HP-nya. Apa sih yang membuat referensi itu memperkuat passion kita? Passion kita harus diperkuat dengan banyak referensi, dengan baca-baca. Kita lihat apa sih yang unggul, yang menarik di bidang passion kita itu. Kita cari referensi yang banyak. Kemudian setelah kita cukup referensinya, rumuskan. Action. Kita jangan hanya baca, jangan hanya mimpi besar, kita hanya punya cita-cita, tapi action. Kita harus eksekusi. Passion kita yang sudah dilengkapi dengan banyak referensi, baik dari dalam maupun luar negeri, yang kita sekarang eranya sudah era di tangan kita. Kita ini orang sakti, bisa tahu referensi dari dunia. Di era revolusi industri 4 ini kita semuanya menjadi orang sakti. Tinggal apakah kita hanya jadi penonton, apakah kita menjadi produsen, apakah kita hanya jadi konsumen, apakah kita menjadi pencipta komoditas. Sahabat muda, mahasiswa khususnya, jangan bingung, cari tahu apa keunggulan kita, apa passion kita, apa minat kita, kemudian cari referensi sebanyak-banyaknya apa yang menjadi unggul di bidang passion kita itu. Kalau perlu kita cari partner yang sama visinya, yang sama passionnya. Kita lihat seperti apa bentuk rumusan bisnis yang akan kita lakukan. Jadi jangan bingung. Bingung itu karena tidak tahu, maka carilah tahu. Kita mencari tahu di era sekarang mudah, cukup lihat di tangan kita. Yang kedua, bagaimana agar kita berani? Kalau kita itu tidak lebih baik, takut. Tapi kalau kita lebih baik, berani.
Oleh karena itu, bisnis kita harus lebih baik. Nah, bagaimana membuat bisnis yang lebih baik? Ini tentu butuh ilmu juga. Kalau kita sudah punya passion, kalau kita sudah punya hobi, kemudian referensi kuat, kita bisa merumuskan apa yang lebih menarik dari yang ada, apa yang lebih baik dari yang ada di masyarakat. Kalau kita sudah bidangnya itu, kemudian referensinya banyak, kita tinggal merumuskan. Saya akan membuat komoditas tentu yang lebih baik dari yang lain. Itulah yang membuat kita menjadi berani. Sahabat muda, kalau tidak bisa pun, ada cara yang sering kita dengar ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Ya sudahlah, kita cari yang terbaik, diamati, ditiru, dimodifikasi. Nah, modifikasi ini yang penting. Karena dengan modifikasi, maka menjadi berbeda dan lebih baik. Kalau bisnis kita lebih baik, maka kita berani. Jadi mahasiswa jangan takut, mahasiswa itu jangan bingung. Cari tahu, kemudian ciptakan yang terbaik. Maka kita akan menjadi tidak bingung dan berani. Maka beranilah berbisnis, perjuangkan. Kalau kita memang sudah memberikan solusi kepada masyarakat, kita sudah menemukan apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan passion kita, sesuai dengan referensi kita. Kita jangan pernah menyerah. Kalau persiapan sudah matang, kita sudah lebih baik dari yang lain, jangan pernah menyerah. Terus cari solusinya apabila ada masalah. Sahabat muda, ada satu lagi yang tidak boleh lupa. Harus disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Mungkin kita punya passion, minat di bidang tertentu. Kita sudah mengumpulkan referensi yang terbaik, sehingga kita bisa merumuskan yang terbaik, tapi masyarakat nggak butuh. Itu juga menjadi penyebab kegagalan bisnis kita. Kita harus lihat kebutuhan masyarakat. Jadi ada supply, ada demand. Supply itu penawaran kita, kebisaan kita, kemampuan kita, kelebihan kita itu apa. Tapi harus kita lihat demand-nya, permintaan masyarakat itu apa. Supply dan demand ini, apa yang kita bisa lakukan yang terbaik dengan permintaan masyarakat harus digabung. Agar equilibrium, agar semacam ada titik temu antara keunggulan kita, kemampuan kita, keterbaikan kita dengan kebutuhan masyarakat. Nah, disitulah kita akan bisa memberikan komoditas sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat dan kita lebih baik dari yang lain. Sahabat muda, pastikan produk kita berbeda dan lebih baik. Pastikan kita memiliki semacam kreativitas agar kita lebih unggul dari yang lain. Jadi jangan bingung, jangan takut. Kita tentukan supply yang terbaik, kita identifikasi demand masyarakat, permintaan masyarakat, kemudian perjuangkan dengan baik. Sahabat muda, dua penting lagi setelah kita siapkan itu adalah perjuangkan tanpa menyerah. Nanti akan ada banyak masalah. Dalam menjalankan bisnis akan banyak rintangan. Jangan takut. Kalau kita sudah terbaik, kalau kita sudah memberikan solusi pada masyarakat, terus perjuangkan. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan yang terakhir, terus kembangkan sesuai dengan keadaan zaman. Sahabat muda, percayalah. Kalau kita tangguh, kita akan menang. Kalau kita sungguh-sungguh, kita akan menang. Setelah kita persiapkan dengan baik, kita perjuangkan dengan baik, suatu saat kita akan ada kemenangan-kemenangan, peluang-peluang bisnis yang menguntungkan. Setelah itu yang terakhir, kita harus terus kembangkan. Jangan berhenti kreatif, terus kita kembangkan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Karena keinginan dan kebutuhan masyarakat itu berubah sesuai dengan perubahan zaman. Sahabat muda, jangan bingung, cari keunggulan kita, jangan takut, pastikan kita lebih baik. Semoga bermanfaat. Salam untuk Indonesia.